Inilah Dede Riswanto, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Kini nasibnya ada di tangan para terpidana. Hingga kini kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam masih berlangsung. Setelah 8 tahun terkubur, kasus Vina Cirebon kembali dibuka dengan babak baru. Para terpidana kasus Vina mengajukan PK. Tak hanya itu, pengajuan sidang PK itu juga bermula setelah berbagai kontroversi mulai terjadi. Sejumlah saksi kasus Vina mulai muncul ke publik membuka fakta-fakta mengejutkan. Satu di antaranya Dede Riswanto. Ia merupakan saksi kunci dalam putusan pengadilan tahun 2016 silam. Saat itu, kesaksian Dede berkontribusi pada vonis para terpidana. Dede kembali muncul sejak kasus Vina Cirebon kembali viral tahun 2024 mengungkap pengakuan mengejutkan. Ia mengakui bahwa keterangannya pada 2016 silam tidak benar. Ia pun mencabut keterangan kesaksiannya saat membuat berita acara pemeriksaan, BAP, di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Bahkan Dede mengaku bahwa kesaksiannya saat itu memberikan keterangan palsu tentang kematian Vina dan Eki oleh teman kerjanya di tempat pencucian mobil, bernama Aep. Hal ini diungkapkan Dede sebagai saksi di sidang PK terpidana kasus Vina pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024 lalu. Dalam sidang PK tersebut, sempat terjadi momen emosional saat Dede meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina tersebut. Bahkan Dede memeluk satu persatu terpidana, yaitu Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Dede juga membeberkan kesaksian palsunya yang menjadi dasar penangkapan para terpidana pada 8 tahun silam tersebut. Saya minta maaf. Gara-gara kesaksian saya, kalian harus menjalani hukuman penjara, ujar Dede saat memeluk salah satu terpidana, Supriyanto, dalam ruang sidang, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Selain minta maaf, Dede sempat memberikan pengakuan mengejutkan. Ia rela dipenjara menggantikan para terpidana. Lalu, bagaimana nasib Dede Riswanto setelah pengakuan dan pengajuannya rela dipenjara tersebut? Dikutip dari Tribun Bogor, soal nasib Dede Riswanto tersebut, kuasa hukum keluarga Vina angkat bicara. Menurutnya, nasib Dede Riswanto saksi kasus Vina tersebut tidak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Hal itu lantaran nasib Dede juga ada di tangan terpidana. Menurut kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, aksi Dede rela dipenjara tidak bisa dilakukan kecuali terpidana merasa dirugikan. Putri Maya Rumanti mengatakan para terpidana kasus Vina harus melaporkan ke polisi atas kesaksian palsu yang dilakukan Dede tersebut sehingga baru bisa dipenjara. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, ujar kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Namun, ternyata hingga kini para terpidana tak mengajukan laporan kesaksian palsu oleh Dede tersebut. Terlebih Dede dan para terpidana sudah saling memaafkan dalam kesempatan sidang PK beberapa waktu lalu. Meski begitu, Putri Maya menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Menurutnya, keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini, katanya. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Yang kami sesalkan kenapa pihak tersebut harus bungkam sekian lama, membiarkan orang lain di penjara. Kenapa kalau tidak ada film Vina berarti tidak akan terungkap mereka akan dipenjara seumur hidup, katanya. Sebelumnya dalam sidang PK kasus Vina, Dede mencabut keterangannya pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2024. Saya tidak melihat anak-anak nongkrong dan tidak melihat kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover, kata Dede.
Ia mengaku diajak Aep ke Polres Cirebon Kota bertemu Ibtu Rudiana. Aep dan Rudian lantas memberi arahan pada Dede. Dede juga mengungkap bahwa Aep menyimpan dendam pada terpidana kasus Vina karena pernah digerebek bersama seorang wanita di bengkel cuci mobil. Atas kesalahannya itu, Dede mengaku rela dipenjara menggantikan terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duaji, sepenuhnya yakin bahwa tim khusus Kapolri telah mengantongi hasil investigasi terkait kasus Vina. Bahkan, ia menyebut, hasil investigasi tersebut telah disampaikan oleh tim sus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia, HAM, dalam kasus Vina. Seperti diketahui, Komnas HAM menyebutkan ada 3 jenis pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dalam kasus Vina. Pelanggaran HAM pertama berkaitan dengan hak atas bantuan hukum. Berdasarkan keterangan dari para terpidana dan kuasa hukumnya, para terdakwa tidak didampingi oleh advokat yang ditunjuk oleh para terdakwa itu sendiri pada tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon antara akhir Agustus sampai dengan awal Oktober tahun 2016. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar dan Si Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017, jelas Uli. Pelanggaran HAM kedua berkaitan dengan hak atas bebas dari penyiksaan. Uli menuturkan, para terpidana mengaku ke Komnas HAM ihwal mereka mengalami penyiksaan, perlakukan tidak manusiawi, kejam ketika proses penahanan di Polresta Cirebon dan penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar Si Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017. Kemudian juga terkonfirmasi berdasarkan foto yang beredar di media sosial pada awal September tahun 2016 yang memperlihatkan kondisi para terdakwa diduga mengalami menyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dan terkonfirmasi oleh ahli digital forensik tentang orisinalitas foto tersebut, tegas Uli. Pelanggaran HAM ketiga yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait hak terdakwa bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang ketika proses penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon pada akhir Agustus tahun 2016, jelas Uli. Para terdakwa tidak mendapatkan surat penangkapan dan juga tidak diberitahukan kepada keluarganya di mana para terdakwa ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan. Keluarga pada terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut, pungkasnya.